Perkenalkan, nama aku Nur Aisyah. Kalian bisa panggil aku Aisyah, dan nomor induk mahasiswa aku ada 20230055. Dan di sini aku akan menjawab pertanyaan tugas yang diberikan dari matkul Introduce to Tourism, yang dimana berkaitan dengan pariwisata. Dan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud destinasi super prioritas? Destinasi super prioritas adalah lokasi-lokasi wisata yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pariwisata sebagai fokus utamanya untuk pengembangan dan promosi. Biasanya destinasi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal, menarik wisatawan, dan memperkenalkan budaya atau keindahan alam yang unik. Pemerintah seringkali memberikan dukungan khusus baik dari segi infrastruktur, pemasaran, maupun layanan untuk memastikan bahwa destinasi tersebut dapat berjalan optimal. Di Indonesia, contohnya Bali dan Labuan Bajo merupakan contoh destinasi super prioritas. Asal-muasalnya itu dan mengapa penting? Aku akan menjawab sekalian asal-muasal destinasi super prioritas dan mengapa DSP ini penting. Dan konsep ini muncul dan latar belakang. Pada 2015, pemerintah untuk pertama kali mencetuskan pengembangan pariwisata yang lebih fokus, yaitu kepada 10 destinasi wisata prioritas yang 10 destinasi wisata prioritas Indonesia di luar Bali. 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali itu adalah Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dalam rapat terbatas tanggal 15 Oktober 2015 tentang penajaman pembangunan kepariwisataan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tren kenaikan kunjungan wisatawan ke Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dan mendatangkan lebih banyak lagi. Nah, menurutnya pemerintah perlu fokus melakukan pembangunan dan revitalisasi pada beberapa destinasi wisata pilihan untuk memperkuat pariwisata Indonesia. Arahan Presiden terkait pembangunan destinasi yang lebih terfokus ke 10 destinasi terlebih dahulu ini ditindaklanjuti melalui Surat Sekretariat Kabinet Nomor B652 Seskap Maritim 11 2015 pada tanggal 6 November 2015. Sebelum dilanda pandemi COVID-19, Indonesia mengalami tren kenaikan kunjungan turis wisata setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2019. Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS mencatat jumlah kunjungan turis asing mencapai 16,11 juta sepanjang tahun 2019. Wow, angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan 7 juta kunjungan di tahun 2010. Pembangunan destinasi pariwisata prioritas masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Indonesia 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut disebutkan bahwa melalui 5 DSP ini, pemerintah menargetkan pada 2024 kontribusi sektor pariwisata dalam PDB meningkat menjadi 5,5%, devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD, serta jumlah wisatawan Nusantara 150 sampai 400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan. Oleh karena itu, pengembangan destinasi prioritas di luar Bali menjadi semakin penting karena diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di luar Pulau Dewata. Itu tadi sudah menjawab pertanyaan konsep DSP ini muncul dan latar belakang pengembangannya di Indonesia dan mengapa DSP itu penting. Nah, untuk pertanyaan
alasan mengapa DSP menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata nasional, dan apakah destinasi super prioritas ini berguna atau bisa meningkatkan pariwisata kita. Aku akan menjawab. Pembangunan di 5 destinasi super prioritas secara umum meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada pembangunan amenity, aksesibilitas, dan daya tarik wisata. Sementara itu, pembangunan non-fisik termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan travel pattern untuk upaya promosi hingga ekonomi kreatif di masing-masing destinasi. Dalam arahan di tahun 2019, Joko Widodo menegaskan dengan detail 6 poin penting untuk dibenahi di masing-masing DSP, diantaranya 1. Pengaturan dan pengendalian tata ruang, 2. Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata, 3. Pembangunan fasilitas di lokasi wisata termasuk penataan pedagang kaki, 5. Hingga peningkatan kualitas dan kebersihan toilet, fasilitas sanitasi di tempat wisata, 4. Peningkatan kualitas SDM, 5. Pemasaran produk lokal, 6. Promosi besar-besaran. Dan pendapat aku ini argumen ini didukung banyak sekali dan sudah terbukti data-datanya dan fakta di website